Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rizki yang barokah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Kang Jai bisa berkumpul nih dengan Kang Piul seperti biasa, dan juga beliau yang tidak mau disebutkan namanya ya, karena untuk mungkin privasi ya Kang ya. Jadi sahabat-sahabat, tadi sore sekitar habis maghrib ya Kang Piul, kita sampai ke rumah. Tujuan awal kita menjenguk saudara kita yang kemarin sore pada saat di Gubuk kita dapat info dari ibu-ibu yang sedang panen padi. Ini adalah orang yang kita temukan di sungai ya. Waktu itu Kang terjepit di batu ya. Iya, di antara dua batu besar. Mungkin saya belum tahu pasti kronologisnya seperti apa ya Kang Piul. Namun setelah kita datangi tadi ke puskesmas dan beliau belum bersedia untuk pulang karena tidak ada kendaraan ya. Terus kemudian kita ajak ke gubuk saya dan bersedia, dan sekaligus saya ingin meminta keterangannya lah ya, keterangannya Kang, informasinya. Tidak usah takut permintaan beliau. Kejadian ini awalnya mau saya dan Kang Piul laporkan ke kepolisian. Namun Kang ini tidak bersedia dan tidak akan mengajukan gugatan lah, intinya seperti itu. Sahabat-sahabat juga rekan-rekan, alhamdulillah bisa sehat lagi ya, walaupun keadaannya masih seperti ini karena terdapat banyak luka yang menurut keterangan dokter dijahit yang dekat atas kuping ya, di atas telinga ya sahabat-sahabat. Namun alhamdulillah masih bisa terselamatkan atas doa sahabat-sahabat, juga mungkin usaha dari Kang Piul juga rekan-rekan semua nih. Jadi saya ingin tahu Kang, kronologis kejadiannya seperti apa begitu. Apakah itu sedang bawa kendaraan kemudian ataukah berjalan, karena saya tidak menemukan kendaraan, jatuh terperosok ke sungai, atau bagaimana itu Kang? Bisa dijelaskan begitu? Kronologinya kan saya sebagai ya intinya racing lah, debt collector gitu. Oh iya. Terus bagaimana Kang? Nah, kan di wilayah itu udah berapa bulan nggak setor gitu motornya. Oh, ada orang yang tidak setor begitu. Mau saya ambil itu motor gitu. Cuman ya nggak tahu gimana orangnya malah marah-marah. Ya, marah-marah ya. Nggak terima motornya mau diambil gitu. Iya. Jadi Akang itu mau mengambil motor ceritanya di daerah situ yang tidak setor bulanan mungkin ya. Iya. Dari pihak leasing begitu ininya, seperti itu. Jadi ya menyambut motor yang telah setor. Iya, kesimpulannya
Jadi Akang ini bekerja sebagai debt collector atau leasing mungkin ya, dari pegawai leasing. Baik. Nah itu terus marah-marah yang mau dicabut motornya. Iya, marah-marah nggak terima. Nah, terus terjadi cekcok. Jadi gitu, adu mulut, intinya adu mulut. Ya. Berarti posisi Akang ini itu tidak sendirian ya, ada temannya itu. Apakah motor yang kan Akang ke situ pasti bawa motor? Iya. Nah, berarti motornya itu sekarang nggak ada, itu dibawa temennya berarti ya? Dibawa temen. Kabur berarti ya? Kabur. Karena mungkin nah itu awal mulanya bisanya sekarang terhanyut atau terdampar di sungai, itu awal mulanya berarti terjadi keributan di situ. Terjadi malah intinya dikejar lah. Dikejar sama yang motornya mau saya ambil gitu. Iya. Jadi yang motornya mau diambil itu berteriak kah mungkin ya? Iya. Jadi warga di situ pada datang. Terus akhirnya mungkin terjadi adu mulut, terjadi baku hantam, akhirnya ya intinya main hakim sendiri di sini Kang Piul ya, berarti ya. Ya baik. Jadi kronologisnya Akang dipukuli, kemudian teman berhasil kabur. Iya. Nah itu posisinya dilempar ke sungai Kang, atau Akang sendiri dipukuli jatuh ke sungai hingga terbawa arus begitu, atau gimana itu Kang? Seingat saya mah dipukulin di jalan. Di jalan ya, intinya kan saya kabur lah, intinya lari sama teman saya. Terus dikejar kalau nggak salah 4 motor. Berarti 8 orang ya kalau boncengan ya, berarti ya sekitar 8 orang yang ngejar. 8 orang ya, 4 motor. Nah, teman saya berhasil kabur, saya nggak sempat kabur. Nah, dari situ saya digebukin, diseret di jalan. Terus dari itu saya udah nggak tahu. Berarti udah nggak sadar ya? Nggak sadar saya. Berarti seperti itu Kang Piul. Jadi intinya ini terkena ya mungkin warga yang main hakim sendiri begitu ya. Jadi sampai nggak sadarkan diri. Kalau menurut feeling saya ini Kang Piul ya, menurut feeling saya. Jadi setelah tidak sadarkan diri mungkin kali ya dilempar ke sungai, mungkin seperti itu. Nah, saya juga sadar sudah di puskesmas itu. Oh iya, kalau ke puskesmas itu ya kejadiannya seperti itu Kang. Jadi saya ketika di sawah itu ada orang ibu-ibu lagi panen padi, informasinya ke Bang Andre ya waktu itu. Terus banyak orang kan di situ, ada apa, ada bilang yang ibu-ibu itu sih katanya ada mayat seperti itu Kang. Nah setelah saya datangi lokasinya itu di sungai itu, ternyata Akang masih hidup itu, belum meninggal, cuman memang dalam kondisi tidak sadar. Nah kita angkat, kita bawa ke puskesmas begitu Kang, itu kronologinya. Nah kalau seperti itu menjadi ya titik terang lah ya Kang Piul buat kita. Jadi mungkin Akang itu tidak jatuh ke sungai, tapi memang disengaja dilempar atau dibuang ke sungai Kang. Itu saya menemukan Akang itu di sungai. Ya mungkin saya sih ya terserah kepada Akang ini ya, mau membuat laporan ke polisian silahkan. Kalaupun tidak seperti yang tadi Akang sampaikan juga nggak masalah buat saya gitu ya. Cuman saya mungkin bolehlah Akang sekarang tinggal sementara dulu sampai sehat benar ya di gubuk saya. Insya Allah kalau untuk tidur mungkin ya bersama-sama ya seadanya ya Kang Piul, karena seperti inilah keadaan saya begitu. Ya kalau bagi saya sih terima kasih aja ya udah nolongin saya gitu. Kalau nggak ada mas ini mah mungkin saya sudah
mati lah. Ya. Disebut udah mati itu. Nggak begitu juga Kang. Sebetulnya mungkin itu sudah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Kang Piul. Kita hanya sebagai perantara dan ya itu udah takdir kehidupan Akang seperti itu mungkin ya. Cuman kalau boleh saya berpesan begitu ya Kang, saya berpesan, saya sih tidak menggurui begitu ya. Kalau menurut saya sudahlah, jangan bekerja atau berprofesi sebagai debt collector ya, terutama mungkin bisa cari kerja yang lain yang resikonya lebih ringan gitu. Karena kalau menurut saya pekerjaan ini satu beresikonya bagaimana ya, kan ini biasanya gitu ya, setahu saya yang bekerja di itu tukang cabut motor ya Kang ya, itu identik adalah Jagger Kang Piul. Nah itu ya cerita-cerita sih mudah-mudahan sih tidak benar ya. Setahu saya kadang nyabut motor ke kantornya mah nggak laporan gitu ya, motornya mah dijual lagi. Nah itu sebenarnya saya juga nggak mau kerja ini kan resikonya ya itu tadi Kang gede gitu kan, tapi kan butuh ada kerjaan. Ini saya juga diajakin temen ya, kalau bisa mungkin lebih baik cari pekerjaan yang lain ya Kang ya, yang mungkin ya apalah gitu, yang penting tidak berhubungan dengan dunia seperti ini. Karena terus terang aja Kang, kalau dunia leasing, dunia debt collector itu sudah barang pasti akan bergesekan ya, bergesekan lah intinya. Karena mungkin yang ditagih juga ya emosi lah, marah ya, biasa-biasa seperti itu ya Kang. Itu kan sudah resiko ya Kang sebetulnya. Itu lebih baik kalau menurut saya berhenti dari pekerjaan itu dan kemudian cari pekerjaan lain yang mungkin bisa lebih aman begitu ya. Itu sih saran saya Kang. Tapi kembali lagi pada diri Akang, mudah-mudahan nanti setelah ini Akang bisa dapat pekerjaan lain lah yang lebih aman begitu Kang. Kalau menurut saya mah seperti itu ya Kang Piul. Mungkin untuk kedepannya saya sarankan istirahat dululah di sini 1 atau 2 hari lagi sampai benar-benar pulih, atau mau menghubungi sahabat untuk menjemput. Nanti kalaupun tidak, insya Allah kita bersedia mengantar Kang, mengantar ke alamatnya Kang itu. Sudah punya istri belum? Sudah punya anak, sudah punya 1. Alhamdulillah sudah punya anak istri, apalagi ya Kang. Mungkin nanti karena saya tidak menemukan handphone Kang, mohon maaf. Identitas juga nggak ada, saya tidak menemukan. Nah, kalau bisa kabari keluarga begitu ya Kang Piul, agar tidak khawatir. Nanti bisa menggunakan handphone Kang Piul kalau ingat nomor atau siapalah yang dekat dengan. Ya, kan soalnya kan saya berangkat ke situ juga bawa dompet, bawa HP. Giliran tadi di puskesmas udah nggak ada. Benar Kang, saya emang nggak ada, tadi kita temu juga. Demi Allah ya Kang Piul, jadi jangan sampai ada suudon kita terhadap itu apa ya, memang benar-benar tidak ada begitu ya. Mungkin seperti itu ya Kang, nanti bisa dibantu oleh Kang Piul menghubungi pihak keluarga biar tidak khawatir. Oke, sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua sudah jelas ya. Jadi duduk persoalannya mengapa Akang ini ditemukan tidak sadarkan diri di sungai, ternyata kronologisnya seperti itu. Nah, di sini Kang Jai berpesan untuk sahabat-sahabat, marilah kita ambil hikmah dari kejadian ini ya Kang Piul. Jadi pesan Kang Jai, 1, hindarilah hal-hal yang membahayakan diri kita ya, walaupun itu terkait dengan pekerjaan ya. Yang kedua, ini juga pesan bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin ya awalnya begitu, ngambil motor tidak punya uang untuk setor. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang memang kita belum mampu ya. Intinya seperti itu Kang Piul. Ya kalau belum mampu nggak usah memaksakan ya. Kadang untuk makan saja
kita pas-pasan apalagi kurang gitu ya udah ngambil motor dengan setoran kan lebih beban lagi, itu menambah beban ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita ke depannya bisa lebih berhati-hati, lebih bijak lagi dan lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Saya hanya bisa memberi saran seperti itu Kang. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran dan Akang sendiri bisa mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Oke, sahabat-sahabat, kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan semua. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa. Sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya ya Kang Piul. Mohon maaf juga Kang kalau saya terlalu banyak ini ya bertanya-tanya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.